Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-muhtaramun wal mukarramun jami'il jamaah wa jama'at yang kita muliakan dan yang kita hormati, orang tua kita, orang tua kepada kedua saudara kita, saudara Yasin. Mudah-mudahan beliau disehatkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, dan dijadikan orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Sahibul Bait, ada Yasin dan juga Wayana, mudah-mudahan disehatkan badannya dan juga diberkahkan rezekinya dan diberikan semangatnya lebih dari tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Jamil, jamaah wa jamaat yang ada di Majelis Taklim Kombinasi, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezekinya dalam segi mentah atau matang ya. Alhamdulillah, langsung saja kita teruskan daripada pembacaan kitab Faidul Mukhtarah, yang mana kitab ini dikumpulkan oleh Guru Al-Fakir Habib Ali Ridho bin Hasan bin Abah Harun daripada kalamnya Habaibuna khususan Habib Zain bin Ibrahim Zamin. Mudah-mudahan dengan kitab ini kita banyak motivasi, banyak daripada cerita-cerita yang membuat kita semangat ya. Nah, sekarang kita baca daripada babnya Hikayatu fi Ikramatil Dhaif, bab cerita-cerita tentang memuliakan tamu ya. Kita Al-Fatihah dulu kepada kitabnya Al-Mukhtarah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada memuliakan tamu, ikram dhuyuf. Nazar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bil Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi bermalam Imam Syafi'i ya, menginap Imam Syafi'i di mana? Di Imam Malik, di rumahnya Imam Malik, atau tinggal, tapi lebih tepatnya di sini adalah bertamu. Beliau belajar pun itu menamu sama, cuman di sini yang ringkasnya aja, berarti beliau ini lagi bertamu. Bertamu ke siapa? Imam Syafi'i, ke rumah guru, ke rumah gurunya. Fasaba bi nafsihi al-ma'u ala yadayhi wa qala lahu. Maka Imam Malik sebagai gurunya dan beliau sebagai Sahibul Bait, beliau menuangkan air kepada tangannya. Siapa? Imam Syafi'i. Beliau gurunya padahal, tapi posisi di situ beliau lagi bertamu. Ya, siapapun yang datang ke rumah lagi tamu, kan gitu. Ya. Maka Imam Malik mengenakan tangannya dengan air. Jadi pas lagi di rumahnya Imam Syafi'i itu cuma Imam Malik ngambil air dikenain ke tangan Imam Syafi'i sebagai muridnya, tapi posisi di situ sebagai tamu. Wa qala lahu, maka Imam Malik ngomong sama Imam Syafi'i, la yurawwi kama ra'aita minni. Ente jangan bingung dengan apa yang kau lihat tadi. Ente nggak usah kaget. Memang namanya guru
nyuguhin itu kadang kitanya sendiri hati nggak enak. Masa iya guru yang nuangin, masa iya guru kan gitu. Imam Malik ngomong di sini, ente jangan kaget, nanti jangan gemeter ketika tadi apa yang ente lihat. Maka disebut apa? Fa khidmatud dhaif 'ala al-mudhif fardun. Kata Imam Malik, pengabdian orang ya kepada tamu atas siapa yang didatangi, itu atas sahibul baitnya, itu wajib. Imam Malik maksudnya apa? Tamu itu disuguhin sama sahibul bait itu wajib. Nah, asal tamunya tahu diri, jangan tiba-tiba datang hayang dahar ya enggak, tahu diri apa yang dikasih sahibul bait, apa yang punya rumah ya ente terima ya. Kalau dikasihnya air putih aja ya terima air putih, jangan datang hayang dahar hungkul balik dewe ya. Itu tamu sama tapi halam jadah ya. Nggak boleh ya, kita tamunya tahu diri ya, insya Allah sahibul baitnya juga senang nerimanya. Kalau antum datang ya dengan dengan rendah hati dalam pengen namu, makanya orang kalau emang niatnya silaturahim, insya Allah orang itu senang. Tapi silaturahimnya yang normal, yang masuk akal. Yaitu apa? Dia datang, itu jangan macam-macam, jangan banyak tingkah. Makanya dibilang kata ulama apa? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayat. Apapun yang disuruh sahibul bait, ente minum apa ente lakuin. Dalam artian sahibul baitnya juga pasti ngasih tahu atau minta tolong ataupun nyuguhin sesuatu yang bukan racun, kecuali ente lagi dendam sama tamunya ya, datang ya aku pakai cyanida nanti ya. Itu makanya kalau ente lagi musuhan sama sahibul bait jangan datang ke rumah dia, takutnya salah ngasih cairin akhirnya datang ya. Mau jus gak agak bergusah dikit, oh boleh, tahunya air pakai rinso. Jadi namu sama orang yang gak punya masalah sama ente itu lebih asal. Tapi kalau ente niatnya datang namu karena pernah ada masalah, terus datangnya itu mau minta maaf, insya Allah dia juga gak bakal pakai racun ya. Yang penting niatnya baik. Di sini diajarin sama Imam Malik ini, dibilang ajarin apa? Jadi bisa dibilang jangan mentang-mentang guru terus datang tamunya murid itu sepelein, enggak. Jadi siapapun yang datang itu tamu. Ulama bilang apa? Al-dhaif ya'kul birizki wa yahruj bidunubi ahli baiti. Kata ulama apa? Ulama bilang tamu itu datang ke rumah kita ya, beliau makan dengan rezekinya ya, dikasih apa? Roti ya, dikasih makan disuguhin buat tamu. Itu emang rezekinya dia dari Allah lewat ente. Rezekinya tamu ini dari Allah lewat kita. Dibilang wa yakhruj bidunubi ahli baiti. Dan tamu itu kalau pulang dari rumah kita, itu pulangnya itu ngebawa dosa-dosa orang rumah ya. Ini biar apa? Kita biar semangat. Dalam artian kalau ada tamu tuh jangan cemberut aja. Itu tamu, kalau sahibul bait kedatangan tamu cemberut berarti sesuatu tuh tamunya ya kan. Ada juga tamu yang ngumpet, banyakan eueuh. Ada debt kolektor tamunya kayak gitu ya kan, yang nagih-nagih kan kita nggak tahu. Maka tadi doanya apa? Yang punya cicilan biar dilunasin itu. Jadi biar kalau datang ke sini tuh jangan debt kolektor ya kan. Kan kalau tamu-tamu gini kan enak juga. Jadi kata kata ulama dibilang ad-dhaif ya'kul birizki wa yakhruj bidunubi ahli baiti. Tamu itu datang makan dengan dengan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita. Dan dia keluar membawa dosa-dosa keluarga orang-orang yang di rumah. Ya. Terus
Kana al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas idza qudima al-adyaf alaihi wa aradu an-nawm yudfa'u siraj wa ya'ti bid-duhn fayudahhinu aqdamahum wa hum la yash'urun. Jadi dulu ada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, datang kepada dia tamu ya, banyak. Al-Diyaf berarti banyak tamunya, lebih dari tiga atau lebih. Waradu naum, dan tamunya ini pengen tidur. Yudfa'u siraj, dan juga pengennya apa? Dimatikan siraj, itu lampunya pengen dimatiin. Wa ya'ti bid-duhn, udah dimatiin, datang Habib Saleh bin Abdullah ini datang dengan apa? Bau minyak. Fayudahinu aqdamahum, si sahibul baitnya Habib Saleh ini datang bawa minyak, dia udah dimatiin, ini orang alim, dimatiin, beliau datang bawa minyak, terus diolesin ke kaki-kaki mereka. Jadi buat mereka nyaman, mungkin apa keadaannya, apa kedinginan, jadi biar anget ya. Itu diolesin sama beliau sendiri. Bohong la yash'urun, kakinya udah diolesin semua, dia angkat, dia nyaman, biar tenang. Sedangkan mereka nggak tahu ya yang ngolesin siapa. Pokoknya taunya ada yang ngolesin tapi nggak tahu siapa, ya kan? Banyak daripada salaf-salaf kita itu dulu ada ceritanya, orang datang, Habib siapa nggak lupa itu, datang, ini orang nggak tahu Sahibul Baitnya siapa nggak tahu, cuma dikasih tahu ente datang ke situ, ini orangnya begini-begini nih, alim, dibilang alim, walhasil orang masya Allah datang ke situ pengen namu, datanglah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Habib fulannya apa ulama siapa ulama apa itu bahasa Jepang, oh ada, nah silahkan duduk, dia pakai kaos oblong, silahkan duduk, beliau duduk, ya tamu-tamu suruh duduk semua, disuguhin air, makanan, apa semua sampai beres. Kata tamu ini kok si orang alim ini nggak keluar, nggak ada. Ternyata setelah berjalan ditanya lagi, maaf, ada nggak fulan ulamanya misalkan siapa lupa, itu ceritanya lupa namanya. Ada sebentar, dia masuk ke dalam, dia pakai koko, keluar. Lah, kok yang keluar antum lagi? Kan namanya Sahibul Baitnya mana? Anak Sahibul Bait. Jadi beliau nyuguhin dulu, setelah nyuguhin semua beres, baru tahu oh ini ternyata orang alimnya. Jadi mereka langsung takut, langsung malu, karena yang beliau datang untuk ketemu, untuk bertanya, ternyata orangnya tawadu, ya. Tawadu di sini artinya orang yang masya Allah, yang nggak sombong, nggak apa lain. Tawadu tara mawa duit, ya. Tawadu tara mawa duit ya mah. Datang majelis, gitu. Oh, kantong kosong, perut kosong, ya enggak? Bensin kosong, ya enggak? Datang hayang macok unggul, ya. Jangan datang ke sini ada dalam artian ngebekal, jadi dikasih nggak dikasih dari sini. Nanti bisa makan di luar, bisa beli bensin, ya jangan datang terus datang lu ngaji tuh dahar ya, jangan dibiasain, karena ntar jelek, kesian ntar anaknya, bukan kesian dianya. Ntar anaknya tuh ntar pas masa datang, bapak udah meninggal, oh bapak siapa kajian ngedarung kul, ya, bukan kesian dianya, dan dia mah udah jelek jatuhnya. Yang kesian anaknya, bapak itu mah kajian ngedarung kul. Itu nambahan tara, itu ngaji natara, dahar bungkus nih. Jangan. Jadi mudah-mudahan sini nggak ada ya. Insya Allah sini nggak ada. Waduh, saya bulbetnya untuk E2 ya. Pertanyaan ke Ade, pokoknya lihat aja kalau ada yang lagi dicemberutin berarti dia. Saya bulbet diam tiba-tiba. Mana gitu ya. Jadi di sini orang-orang alim mereka nggak ada yang namanya malu dengan
menjamu tamu. Makanya bilang apa? Nah, di sini ada kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman ya kepada Allah dan juga hari kiamat, falyukrim dhaifah, maka orang itu memuliakan daripada tamu. Bukan manusia yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, maaf, Rasulullah yang nyuruh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, maka hargailah tamu. Itu syaratnya tamu, tahu diri ya, tahu diri. Jangan datang semena-mena, sayang-sayang ya, bikin sakit hati sahibul bait. Dan juga kana ba'du salihin, ada sebagian orang-orang saleh mimman adatuhu yusallun al-awabin 20 raka'ah idza ja'ahu al-ahadu min ashabil yaktasiru 'ala al-arba'ati raka'ah. Jadi orang-orang soleh dulu itu beliau apa? Kebiasaan mereka sholat taubat ya, 20 rakaat. Orang-orang soleh mereka udah terbiasa ya, mudawamah dalam sholat taubat 20 rakaat. Tapi ya, idza ja'ahu ahadun min ashabi, tapi kalau ada salah seorang datang daripada sahabatnya, yaktasiru ala arba'i rakaat. Biasanya beliau 20 rakaat, tapi datang temannya bertamu ya, beliau meringkas yang tadi 20 rakaat menjadi 4 rakaat ya. Berarti apa? Memuliakan tamu. Karena itu bukan kewajiban. Kita wajib sholat taubat, wajib kita bertaubat sama Allah. Tapi kebiasaan ini kan bukan kewajiban ya. Jadi diringkas, yang penting gak tinggal ya kan. Jadi mereka biasa 20 rakaat diringkas 14 rakaat. Ayo orang mangges 4 rakaat ya. 2 rakaat lagi males. Terus mau ya anu dikosor lagi ya. Ya anu diringkas. Udah 2 rakaat gak pernah sholat, diringkas lagi, akhirnya gak sholat. Wah ada tamu ikram duyuf ya kan. Hebat nanti ya. Sholat tara, taubat atau tiba-tiba ya SMA ngaringkas atau 2 rakaat mah kiraku ya. Jadi orang-orang mereka itu, orang-orang dulu memuliakan tamu ya. Qala Sayyidul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu li ba'd zairihi min as-sanad al-arabiyyah, beliau didatangi dengan sebagian orang daripada Bani Alawi. Habaib, idza ja'ani ahadun mimma ahabbu uhibbu atruku awradi wa ajlisu ma'ahu. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau kalau ada yang datang ya, ada yang datang itu beliau apa? Apabila ada yang datang kepadaku, salah seorang daripada orang yang aku cintai ya, siapapun ini, yaitu mau tetangga, saudara, teman, maksudnya apa, yang mereka senang. Karena mungkin yang namunya itu tahu diri, maka dibilang apa? Atruku auradi, aku tinggalkan wirid-wiridku ini, aku tinggalkan ya. Wa ajlis ma'ahu, aku bersama mereka duduk bareng majelis ya. Wa kana ba'du salaf wa huwa Sayyidul Alwi bin Abdullah al-Idrus yaqul, dan juga ada sebagian orang-orang ya salaf kita, orang terdahulu kita, siapa? Wa huwa Sayyid Alwi bin Abdullah al-Idrus, Habib Alwi bin Abdullah al-Idrus yaqul al-awrat tuqda ya. Bilang apa? Wirid-wirid itu bisa dikodok ya. Wa mujalasatil ikhwan la tuqda,
Tapi kalau duduk bersama teman-teman orang-orang yang dicintai itu nggak bisa dikodok. Makanya waktu itu nggak bisa diulang. Kalau kita sekarang, wah, anak hari ini ratib nggak bisa jam sekian. Saya biasanya bayin Aisyah, nggak bisa nih habis maghrib. Ada keperluan memang harus jalan dulu. Nanti setelah Isya atau jam 9 malam bisa ikut, kan gitu. Ya, buat apa? Biar nggak hilang. Jadi kata Habib Alwi bin Abdullah, kalau wirid itu bisa bisa dipenuhi dengan apa ya? Kalau kodenya gimana? Ya beda, waktunya diganti aja. Yang dari jam 8 di jam 10 ke, jam 9 ke. Tapi kalau udah ngobrol sama orang-orang alim, nah di antara mereka biasanya kenapa mereka begitu gitu? Nah, ini babnya kurang lebih. Kalau orang-orang dulu itu lebih ke adat di aslaf ya, di tarim itu mereka aslaf kita itu kalau lagi ngobrol begini, yang satu ngobrolin ilmu. Kadang-kadang pas bagian mau ngobrol sebentar 5 menit beres, nanya Femunsyid, langsung nanya, ada nggak yang suka bersidah? Ada. Saya bahas dari Gasain, nanti ayo bersidah. Jadi topik pembicaraannya nanti setelah apa? Setelah ini gosidah. Setelah gosidah itu biasa gosidah hadromi atau jami diterangin. Ini gosidah itu dibikin tahun sekian sama Habib ini, sama Kiai ini. Ceritanya kasih tahu semua. Dia topiknya pembicaraan ada, jadi nggak mati. Nah, mereka ninggalin karena apa? Rata-rata yang diobrolin ilmu. Ayah-ayahnya, kepanggil gosip ya. Kita gosip lah, kita anak biatra menang order itu terjadi gara-gara sih. Wirid itu, ya senggangannya wirid lah, ya kan. Jadi kalau orang-orang itu mungkin di Hadramut begitu. Dan orang-orang alim itu mereka ngobrol ilmu. Ada aja pokoknya nggak lepas. Setiap majelis itu satu ilmu pasti ada. Ya. Kalau di kita boro-boro ilmu kan. Ya. Ya. Pak kalau di kita nih Pak keren-keren, ya kan. Pak keren-keren handphone, Pak keren-keren, ya kan. Kerjaan Pak keren-keren. Ya. Ayo sono nggak ada yang keren-keren, yang penting alim, ilmu, yang diobrolin ilmu lagi. Ya. Dan nih masalah bab ikramud duyuf. Yuhka anal Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Habib Abu Bakar ada nih. Ya. Lamma ja'ahu syekhun min al-Amud wa kana min al-ulama. Ada satu syekh tentang kepada Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Ya. Dan beliau salah satu daripada ulama. Wa huwa tilmid liwalidihi. Dan beliau ini syekh ini termasuk murid daripada abahnya Abu Bakar ini. Ya. Wa Syekh Abu Bakar kana yaqra'u alaih. Dulu juga Abu Bakar pernah baca sama beliau. Itu saya pernah baca dan dituntun sama beliau nih syekh ini. Allahu wa zabbah, memuliakan dia. Maka Abu Bakar ini memuliakan si syekh ini. Wa dzabaha lahu 40 ra'san minal ghanam. Beliau Abu Bakar ini memotong daripada 40 ekor kambing. Ya. Yang mau disuguhin satu orang. Ya. Tapi disuguhin 40 kambing. Ini sekarang berapa puluh kambing yang dipotong nih, Om? 20 terpotong kambing. Wa kana syekh yuhibbul khalq. Si syekh ini ya yang datang ini bertamu itu senang dengan hati kambing. Ya kalau tanya ini apa senang? Hati senang. Bagian hatinya makanya dipotong 40 ekor. Kalau dipotong 1 ekor, hati kambing paling gede gimana? Ya udah segitu doang. Ya. Tapi Habib Bakar ini beliau nggak motong 1 ekor, tapi 40 ekor. Likramud duyuf, untuk memuliakan tamu. Faqaddama lahu 40
Maka setelah itu dipotong, diolah, ya, si hati kambing itu diolah, disuguhin kepada si syekh ini. Karena syekh ini sukanya hati, suka hati, ya, demen hati kambing, ya. Wakana syekh faqihan faqala, berkata si syekh yang alim ini, dia berkata dalam hatinya. Jadi dalam hatinya ngomong, haza israf, dalam hatinya ngomong, ini mubazir ini, ya, 40 ekor, maksudnya banyak begini mau ngapain, mubazir. Fakashafal Habib Abu Bakar, maka kebaca sama Abu Bakar kan, ya. Waqala Allamanahu, ya, li ajl alim, qalu israf, anda muliakan ini semua karena ilmu. Emang ini mubazir katanya. Apa ini mubazir? Maksudnya ini nyuguhin bukan karena orangnya satu orang terus banyak, bukan. Karena aku pengen memuliakan ilmu. Jadi ini karena dia alim, karena dia pernah yang satu gurunya juga, dan juga beliau bilang anak dia begini bukan karena mubazir, bukan, tapi karena ente ilmu, orang alim. Jadi nyuguhin. Sedangkan orang yang alim ini bilang ini mubazir. Kata Abu Bakar, apa ini mubazir? Karena buat mulia ilmu. Maka orang kalau yang ngasih buat yang ilmu itu, yang alim itu nggak ada mubazirnya. Karena ya itu jalannya buat dakwah juga, buat apa juga, nggak ada mubazir. Itu ada orang sampai bilang, anak nggak tahu, yang penting anak niat buat ngebenzinin kah atau buat apa? Itu mau ntar bagian panitia mau colong mau gimana? Hitungan Allah, dia udah termasuk nyumbang gitu, ya. Maka kata Abu Bakar, apa anak untuk memulakan ini dibilang mubazir? Qul ya syekh, kata Abu Bakar, makan wahai syekh, ya. Wal bagi ya'kulun nas ghair. Nah, nanti kalau emang nggak habis sisanya itu biarin ntar manusia yang orang-orang selain kamu yang makan. Jadi nggak ada mubazirnya, ya kan? Makanya kadang-kadang tetangga kita yang kita nggak tahu dia belum makan. Kita ke sedahar ke sebuah tetangga ada yang belum makan gitu. Makanya ada apa? Ada dibilang mubazir, nggak ada mubazirnya. Habis sekarang makan, kadang-kadang kan orang alim gitu, makannya nggak banyak, asal udah tabarukan, ya. Jadi memuliakan tamu itu sebagian daripada kewajiban bagi sahibul bait, dan nggak wajib ente itu nyuguhin kalau nggak punya gitu ya, maksain tapi ngutang puluhan juta, jangan. Semampunya ente ada air keran kasih, tapi kan ente ingat ya. Kalau ma'ahid itu kita namanya kalau ngajarin ma'ahid, anak bilang, ente suguhin, yang penting ada suguhannya. Anak nggak minta mesti ada jus, enggak. Ente suguhin hatta air keran. Soalnya kan di ma'ahid itu kan pesantrenan kita mau minum air keran. Jadi dalam artian yakin tuh air kerannya itu saya doa wirid terus yakin. Jadi nggak usah repot. Jadi mereka juga nggak ngerasa itu mengganggu atau paksa. Ya. Jadi antum mau suguhin semampunya, seadanya, biar itu juga nggak mangkal hati. Ya. Kalau kita nyuguhin terus dengan ngutang sana sini sampai akhirnya nggak kebayar, kayak debt collector kayak mana gitu ya, bahaya ntar. Udah gitu ntar jangan debt collector, ntar orang-orang yang datang tiap datang itu cemberut, datang bilang gitu, tuh nggak datang tadi gitu ya, takutnya ke situ. Ya. Sedangkan kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada hari kiamat dan juga kepada Allah, hormati tamu. Nah, makanya kita sebagai tamu harus tahu diri gitu aja, ya. Lebih ke tahu diri. Apa yang disuguhin sama sahibul bait, maka mungkin dia lagi punya itu ya. Mungkin segitu dulu akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.